قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. وأن تؤمن بملائكة الله ورسله, dan hendaknya engkau beriman bimalaikatillah, dengan malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan para utusannya Allah, rasul-rasulnya Allah. Termasuk hal-hal yang wajib kita imani yang telah diterangkan oleh Nabi. Bahkan di sini termasuk rukun iman, yaitu kita iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai makhluk yang namanya malaikat. Malaikat itu hum ajsamun nuraniyatun khalaqahumullahu minan nur tadharu fi suwarin syarifah. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang tubuhnya terbuat dari cahaya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya bentuk-bentuk yang indah, punya bentuk-bentuk yang bagus, dan mereka sifatnya wal malakul ladzi la abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat itu bila abin wa tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak makan, tidak membutuhkan minum. Makan minum boten butuh, enggak makan enggak minum. Wala nauma lahum, mereka juga tidak tidur sama sekali karena terbuat dari cahaya, enggak punya capek. Sifat mereka, naluri mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu taat sama Allah, selalu menjalankan perintah apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Nek manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada tengah-tengah, banci. Tapi yang dimaksud banci itu orang yang punya dua kelamin. Jadi dia berkelainan, dua kelamin. Ada itu seperti itu. Itu yang dimaksud banci. Bukan banci-bancian, lanang macak wedok. Aslinya lanang, tapi memang dia macake wedok. Nah, ini bukan banci, itu memang penyakit itu. Oke. Atau wedok pengen jadi lanang. Kalau manusia ada jenisnya, laki-laki, perempuan, atau banci yang punya dua kelamin. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat tidak punya jenis kelamin. Barang siapa yang meyakini malaikat itu laki-laki, maka para ulama menghukumi orang tersebut, ada sebagian yang mengatakan fasik, dosa besar, tapi nggak sampai murtad, nggak sampai kafir. Ada pendapat yang kedua, kalau ada orang meyakini malaikat itu jenisnya laki-laki, niku menurut pendapat yang kedua hukumnya kafir, murtad, jadi harus syahadat lagi. Makanya jangan sampai keliru keyakinan, malaikat itu bukan laki-laki, nggak punya jenis laki. Begitu juga tidak punya jenis perempuan. Malaikat itu tidak ada malaikat perempuan, dono jenisnya malaikat itu. Kalau ada orang meyakini malaikat itu perempuan, malah ini sepakat. Ulama mengatakan orang yang punya keyakinan seperti ini hukumnya murtad atau kafir. Karena Allah SWT berfirman, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Ketika Allah mensifatkan orang kafir, di antara sifat orang-orang kafir zaman Nabi itu,
mereka meyakini malaikat itu perempuan. Berarti kalau ada orang punya keyakinan seperti keyakinannya orang-orang kafir, yaitu meyakini malaikat perempuan, dia pun jadi kafir, murtad, perlu syahadat meneh. Terus yang ketiga, kalau dia meyakini malaikat itu banci, gimana? Tambah kafir, karena banci itu tambah jelek. Walhasil intinya malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak banci. Malaikat itu pokoknya hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang selalu taat. Mereka tidak punya jenis kelamin sama sekali. Tidak ada kelamin laki-laki, perempuan atau banci, tidak ada. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini mereka disebutkan oleh Allah uli ajnihatin. Malaikat itu pasti punya sayap. Ada yang punya sayap 2, ada yang lebih dari itu. Nabi SAW pernah ro'a Jibril alaihissalam anna lahu situ mi'ati janah. Nabi suatu ketika pernah melihat bentuknya Jibril yang asli. Dilihat oleh Nabi, Jibril itu punya sayap 600 sayap. Padahal satu sayapnya Jibril itu menutupi langit dan bumi. 600 koyo apa gede ini. Itu baru satu malaikat. Bagaimana dengan malaikat-malaikat yang lain? Karena itu para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Di dalam riwayat itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau menjumpai tidak ada satu jengkal langit kecuali di situ ada malaikat. Faminhum raqi, ada malaikat yang sedang ruku. Dikon ruku kali Gusti Allah. Mulai diciptakan sampai hari kiamat kerjaannya ruku tok. Ndak dikesel, ya ndak dirematikan barang, mau malaikat. Ada yang diperintahkan oleh Allah sujud, mulai awal diciptakan sampai akhir nanti hari kiamat sujud tok. Ndak punya capek, ndak punya apa itu males atau apa mboten enten wong malaikat. Ada yang disuruh berdiri tok, ada yang disuruh baca tasbih, ada malaikat itu yang disuruh baca la ilaha illallah 1 kali seumur hidup, mulai awal diciptakan sampai hari kiamat. Mbah sakniki niku tekan ndi macane? Nek wis illallah der kiamat. Saiki mbok tekan ndi gak ngerti. Ada yang model seperti itu, suruh baca la ilaha illallah 1 kali sekian juta tahun, mulai awal diciptakan malaikat tersebut sampai hari kiamat. Subhanallah. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu Allah itu di langit menciptakan yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kan kayak Ka'bah teng bumi. Jadi Ka'bah itu kalau dikasih tali lurus ke langit tembus sampai atas, itu tembusnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat yang ada di langit sana. Ibaratnya kados Ka'bah gitu. Kayak Masjidil Harame. Nah itu setiap hari innahu yadkhulu Baitul Ma'mur kulla yaumin sab'una alfan la yauduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Di dalam itu sudah selamanya, enggak keluar sama sekali. Satu hari 70.000 masuk, 70.000 masuk terus sampai hari kiamat. Ketika sudah masuk enggak keluar lagi. Beda nek kula jenengan haji, umroh, masuk ke Masjidil Haram, apalagi yang bisa masuk Ka'bah. Ya engko ya metu meneh gitu, masuk keluar. Ini ndak masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 per hari, tiap hari seperti itu sampai hari kiamat. Berapa itu jumlah para malaikat yang masuk di Baitul Ma'mur aja segitu banyaknya. Karena itu ibadahnya kita manusia ini ndak ada apa-apanya kalau dibanding ibadahnya para malaikat.
Makanya manusia ini mau maksiat semuanya. Andaikan seluruh bumi ini manusia maksiat kabeh, ndak ono sing ibadah. Allah sudah punya hamba-hamba yang ahli ibadah, para malaikat itu, yang ibadahnya jauh lebih banyak, jauh lebih baik daripada ibadahnya kita para manusia biasa. Beda nek para nabi ibadahnya lebih dari malaikat. Karena itu ibadah kita ataupun maksiat yang kita lakukan kembali ke diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Oh, nek aku ibadah berarti nambah Gusti Allah mulia jadi Tuhan. Enggak. Mulia atau hinanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia semua kembali kepada diri mereka masing-masing. Boten manfaat kalih Gusti Allah sama sekali. Ibadah kita manfaatnya ke diri kita, maksiat kita madorotnya, bahayanya ke diri kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita manusia, karena Allah sudah punya hamba-hamba yang ahli ibadah yang luar biasa. Bahkan Allah pun tidak membutuhkan malaikat, Allah tidak membutuhkan semua makhluknya, karena Allah maha sempurna. Ini andekan menungso maksiat kabeh, Gusti Allah di makhluk sing taat wakeh, jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah, karena itu malaikat ini wajib kita imani. Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak malaikat yang tidak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Enggak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu, tentara ini pun Gusti Allah, yaitu para malaikat, kecuali hanya Allah yang tahu. Jumlah total malaikat itu berapa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman wajib 10 malaikat kita ketahui, kita fahami. Ada 10 malaikat yang jadi malaikat pilihan. Di antaranya yaitu Jibril. Jibril ini pembawa wahyu. Pembawa wahyu diturunkan untuk para manusia yang diangkat oleh Allah jadi nabi atau jadi rasul. Cuman sudah nggak ada sekarang. Nabi rasul baru sudah nggak ada. Bukan berarti Jibril nganggur berarti. Oh, berarti Jibril nganggur ya, pembawa wahyu wis gono nabi meneh. Enggak, Jibril masih ada tugas-tugas yang lain. Di antaranya Jibril itu ditugaskan oleh Allah turun untuk hadir saat ada umat Nabi Muhammad wafat. Dalam riwayat itu umat Nabi Muhammad yang jaga wudhu, dia wudhu terus, batal wudhu, setiap saat jaga wudhu. Itu nanti kalau wafat, kalau meninggal, dihadiri pencabutan ruhnya oleh Jibril alaihis salam. Jibril ikut hadir menghormati berpulangnya hamba yang soleh tersebut. Makanya anak sakit jenengan jaga wudhu, setiap saatnya punya wudhu, itu istimewa. Nanti ketika wafat didatangi oleh Jibril alaihis salam. Kemudian yang kedua yang wajib kita ketahui, malaikat itu ada yang namanya malaikat Mikail. Ini pembawa rezeki, pengatur hujan, pengatur lautan, dan juga yang ngatur bentuk rahim. Kok bentuk rahim? Napa niku janin yang ada di rahim. Jadi janin yang ada di rahim niku kan dibentuk malaikat, mboten bentuk kalepe dhewe. Dibentuk wajahnya, tangannya, itu semua yang ngatur malaikat. Itu bagian dari malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga Israfil, itu malaikat peniup sangkakala. Israfil itu meniup sangkakala. Ada riwayat dari Al-Imam Al-Qutub As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, tiupan malaikat Israfil itu trompetnya kalau ditiup bunyinya la ilaha illallah. Bunyi trompetnya seperti itu, kalimat tauhid. Boten tetot, boten. Bunyinya kalimat la ilaha illallah. Itu nanti ditiup ketika datang hari kiamat, itu Israfil. Selain ditugaskan meniup sangkakala, beliau juga malaikat Israfil ini ditugaskan untuk menjaga Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu di situ tercatat semua yang akan terjadi di muka bumi ini, semuanya tercatat di kitab yang namanya Lauhul Mahfud.
mulai awal diciptakan manusia sampai hari kiamat, apa yang terjadi semuanya itu sudah ada catatannya semua di Lauhil Mahfuz. Nah, ini yang jaga malaikat Israfil. Nah, jadi ada tugas-tugas yang lain, bukan cuma satu tok tugasnya. Kemudian Israel, ini pencabut nyawa. Mungkar Nakir yang nanya di alam kubur. Ridwan, penjaga surga. Malaikat Malik, penjaga neraka. Raqib Atid, pencatat amal baik dan buruk. Semua amal baik kita berupa ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan. Tiga ini dicatat. Ucapan elek dicatat, ucapan apik dicatat, okay. Kemudian perbuatan baik jelek dicatat. Kemudian yang ketiga ini keyakinan akidah yang benar dicatat. Contoh tadi itu meyakini, kalau ada orang meyakini malaikat itu laki-laki, ini kan salah, itu dosa. Bahkan tadi itu ada sebagian yang harus menyuruh baca syahadat. Keyakinan harus benar, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga ini dicatat semua oleh malaikat Raqib Atid, pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Kalau anak kecil bagaimana? Anak kecil yang belum yang belum balik niku menurut pendapat yang sahih, kalau dia melakukan perbuatan baik maka dicatat pahala untuk orang tuanya plus dicatat pahala juga untuk anak kecil tersebut. Jadi dua. Niki menurut pendapat yang paling kuat. Ada pendapat yang kedua, yang dicatat pahala itu untuk orang tuanya, kalau memang itu diajari oleh orang tuanya. Ala kulli hal, intinya nek masih kecil niku dosa belum dicatat. Nek pahala ada yang mengatakan dicatat untuk orang tuanya plus dicatat untuk si anak tersebut, saking rahmatipun Gusti Allah terhadap kita umat Nabi Muhammad, ketika kecil pahala sudah dicatat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian malaikat ini apakah bisa dilihat oleh manusia? Maka kalau dalam bentuk yang tidak asli, alias malaikat ini berubah wujud jadi laki-laki atau jadi manusia. Jibril itu kalau nemuin Nabi Muhammad SAW sering berubah bentuk seperti wajahnya Dihyah Al-Kalbi, orang yang ganteng yang terkenal saat itu. Itu Jibril kalau nemuin Nabi merubah wujud seperti laki-laki. Kalau malaikat yang merubah wujud tidak dengan wujud asli, tidak dengan bentuk asli, maka manusia bisa melihatnya. Bisa jadi melihatnya. Karena itu kalau kita ketemu sama orang kok kelihatannya compang-camping, wong iki koyo wis gono ajine ngoten, maka jangan diremehkan. Kadang-kadang itu bukan dari bangsa manusia, bisa jadi malaikat. Hikmahnya apa? Jangan nyepelekan siapapun yang kita temui. Sapa ngerti niku malaikat. Di dalam hadis sahih, zaman dulu niku enten orang Bani Israel yang mereka bertemu dengan malaikat diuji. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi malaikat itu iso menemui menungso, dia bisa berubah wujud jadi seperti manusia, bisa. Kalau tidak dalam bentuk aslinya, bisa nemui manusia, bisa dilihat oleh manusia. Sekarang kalau dalam bentuk asli gimana? Maka kalau dalam bentuk asli menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga bisa dilihat oleh manusia. Malaikat bentuk aslinya, wujud aslinya itu juga bisa. Kalau para nabi jelas bisa. Kalau manusia biasa melihat malaikat dalam bentuk asli bisa apa enggak? Bisa. Tapi Nabi SAW pernah bersabda, lan yarahu khalqun illa amiya illa ayyakuna nabiyan walakin yakunu dzalika akhir umrik. Saat itu sahabat Ibnu Abbas itu pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Maka Nabi SAW mengatakan manusia itu memang bisa lihat malaikat. Nek malaikatnya pengen nampakno diri bisa. Tapi kalau bentuk asli maka nanti di akhir umurmu, kata Rasulullah, nanti kamu di akhir umurmu ketika menjelang akhir hayatmu kamu akan buta.
sebab melihat malaikat tersebut dalam bentuk asli. Jadi mungkin dan bisa, menurut akidah Ahlussunnah Jamaah, malaikat itu bisa dilihat dalam bentuk yang tidak asli ataupun bentuk yang asli. Cuman kalau bentuk asli nanti di akhir hayatnya dia bisa buta, setelah itu meninggal. Itu pernah dialami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ala kulli hal, di sini malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka wajib kita imani mereka adalah hamba-hamba Allah, ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa berubah berwujud macam-macam. Cuman biasa nih, dalam riwayat niku disebutkan malaikat sama jin, malaikat dari cahaya, jin setan dari api. Sama-sama dua jenis makhluk ini bisa merubah wujud, bisa berbentuk macam-macam. Cuman naik malaikat itu biasanya dia berubah wujud jadi wujud-wujud yang bagus, wujud-wujud yang indah. Nek jin setan itu senengane berubah wujud-wujud yang jelek. Makanya sering juga jin itu dalam riwayat mereka sering berubah wujud jadi ular. Ada yang berubah wujud jadi kalajengking. Nah, jin atau setan, jin ya, itu kalau berubah wujud jadi ular, ketika dibunuh dia mati. Dia tidak punya kekuatan lagi. Kalau sudah berubah wujud jadi ular, jadi apa itu, dia tidak punya kekuatan, dia bisa mati. Nek dibunuh ular itu dia mati jinnya ini. Nek malaikat tidak. Malaikat walaupun berubah wujud jadi manusia, dia kekuatan malaikatnya masih ada, powernya masih power malaikat. Beda sama jin tadi. Kalau dia berubah wujud jadi ular, dia tidak punya kekuatan jin lagi, powernya sudah power ular, seperti ular biasa. Itu perbedaan yang diteliti oleh para ulama. Walhasil intinya, para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang wajib kita imani. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan dosa. Karena itu kita disuruh niru mereka untuk selalu menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah taat nanti kumpulnya sama malaikat di surga. Malaikat niku mungkin ya sami dibangkitkan di hari kiamat itu, dikumpulkan dengan manusia dan jin, dan nanti juga dimasukkan di surga. Sebagaimana pendapat Syekh Nawawi, nanti malaikat itu juga dimasukkan di surga jadi teman-temannya para manusia yang menjadi penduduk surga. Ada yang jadi pelayannya dan seterusnya. Walhasil malaikat itu juga nanti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk surga sesuai derajatnya, ada yang masuk surga jadi pelayannya orang-orang beriman yang ada di dalam surga. Itu pendapat yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian dilanjutkan di sini warusulihi. Selain para malaikat, kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala itu punya utusan-utusan yang mulia, para rasul. Para rasul ini mereka jenisnya jenis manusia dan laki-laki. Mboten enten rasul nabi sing perempuan, mboten enten. Karena secara fisik memang laki-laki lebih mulia dari perempuan. Nah, perempuan itu kan enten libure, gitu. Ketika datang bulan libur. Nah, nanti misalnya nabi rasul dari perempuan kan repot. Apa ngimami umatnya? Waduh, pas datang bulan kayak gitu. Makanya secara fisik dohir memang laki-laki lebih mulia. Tapi secara batin perempuan itu banyak yang kemuliaannya melampaui capaian para laki-laki. Wakeh, itu tergantung ketakwaan. Nanti derajat di surga mulianya tinggi mana, itu tergantung ketakwaan ibadah masing-masing. Nah, di dunia secara fisik memang laki-laki lebih mulia daripada fisik wanita. Karena itu para laki-laki ini yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nabi dan Rasul semuanya laki-laki, diberi wahyu oleh Allah, dan mereka menjadi makhluk pilihan. Bahkan ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Para nabi, para rasul itu dijaga oleh Allah dari segala bentuk dosa sebagaimana para malaikat dijaga oleh Allah. Dan para nabi, para rasul itu kemuliaannya lebih mulia, lebih afdol daripada para malaikat. Niki akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari. Jadi keyakinan yang ada di hati kita, nabi
para nabi, para rasul itu walaupun dari jenis manusia, tapi mereka manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, melebihi derajatnya para malaikat, bahkan kemuliaannya lebih mulia para nabi, para rasul dibanding para malaikat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mengatakan atau meyakini di hatinya malaikat lebih mulia daripada para nabi, para rasul, maka dia sesat. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahaya akidah seperti itu. Nah, jadi para nabi, para rasul walaupun manusia, tapi mereka lebih mulia daripada para malaikat. Nah, para nabi, para rasul ini jumlahnya itu banyak. Jumlahnya banyak. Dalam riwayat ada seseorang yang tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, anabiyan kana Adam, apakah Nabi Adam itu termasuk nabi wahai Rasul?" Kan saat itu belum diterangkan. Maka sahabat ini tanya, Adam itu sebetulnya termasuk nabi apa enggak wahai Nabi, wahai Rasulullah? Maka dijawab Rasulullah, "Na'am, ya, Nabi Adam itu termasuk nabi." Kemudian kam bainahu wa baina Nuh, jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu berapa wahai Nabi? Wahai Rasulullah, dijawab oleh Nabi, asyratu qurun, 10 kurun. 10 kurun, satu kurun itu kan 100 tahun. Satu kurun 100 tahun kali 10 berarti 1000. 1000 tahun. 10 kurun atau 1000 tahun. Kemudian kam baina Nuh wa Ibrahim, antara Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim berapa jaraknya wahai Nabi? Sama, asyratu qurun, 10 kurun. Kemudian ditanya lagi, kam kanatir rusul, wahai Nabi, kalau pengen tahu jumlah para rasul itu berapa? Maka dalam riwayat itu Nabi menjawab, ada riwayat yang mengatakan 315, ada riwayat lain mengatakan 313. Ada beberapa riwayat. Kurang lebih para rasul adalah jumlahnya 313. Kemudian si sahabat ini tanya lagi, wahai Nabi, kalau jumlahnya para nabi berapa? Maka dijawab oleh beliau dalam satu riwayat itu 124.000 nabi. Kurang lebih 124.000 nabi. Kalau rasul 313 kurang lebih itu. Nah, maka di sini kita wajib mengimani Allah punya nabi dan rasul sangat banyak. Tapi di antara mereka semua wajib kita ketahui 25 nabi itu yang sudah kita hafal bersama. Wajib diketahui. Maksud dari wajib diketahui itu, andaikan kita ditanya Ibrahim itu termasuk nabi, rasul apa tidak, kita bisa jawab, oh Ibrahim itu nabi, rasul. Nah, ditanya tentang 25 nabi, misal ada orang disuruh menghafal 25 nabi, Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad, dia nggak hafal. Apakah dosa? Saya boten wajib ini, boten dihafal nih. Yang penting nek ditakoi, umpama 25 nabi ini disodorkan secara acak nama-namanya, dia tahu ini nabi, ini nabi, ini nabi, maka sudah nggak apa-apa, nggak dosa. Walaupun nggak hafal, disuruh membaca semua nggak bisa. Contoh, Dzulkifli nabi apa enggak? Oh ya nabi, nah nggak apa-apa, nggak dosa. Terus Musa itu nabi apa enggak? Nabi. Nuh nabi apa enggak? Hud nabi apa enggak? Semua nama-nama itu kalau disebutkan di depannya dia tahu itu nabi, dia tahu itu rasul, maka nggak dosa. Walaupun dia nggak hafal, disuruh baca 25 nggak hafal. Tapi nek disodorkan satu-satu, dites, diacak, dia bisa tahu itu adalah para nabinya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup. Jadi nggak perlu, nggak wajib harus hafal 25 itu harus hafal semuanya, enggak. Penting nek disodori nama-nama itu, kenal bahwasanya beliau-beliau itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi, mereka adalah manusia-manusia, para rasul itu manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul mereka adalah makhluk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengetahui mereka, mengenal mereka, dan wajib mengajari anak keluarga kita tentang mereka, para nabi-nabi tadi itu. Itu semuanya wajib kita kenal. Syukur-syukur dia hafal. Nek mboten hafal, intinya kita kenal beliau-beliau semua itu adalah para rasul, para nabinya Allah Subhanahu wa taala, yang banyaknya ada 25 nabi. Kenapa kok 25 nabi saja yang wajib diketahui?
karena 25 nabi ini nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun nabi dan rasul yang lain tidak disebutkan di Al-Quran, sehingga tidak wajib untuk kita ketahui nama-namanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai para nabi, dan kelak kita semua termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan dengan para nabi, dikumpulkan dengan para malaikat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.